Ledakan. Dengan suara teredam, para utusan akhirnya terbang ke langit dengan tergesa-gesa. Hati-hati, jangan hancurkan Mahkamah Agung. Benda ini terlihat sangat besar, dan beratnya pasti tidak kecil. Jika dihancurkan, itu akan memalukan. Hati-hati, menatap. Sekelompok besar utusan ilahi turun ke langit, dengan gugup menunggu istana yang dibangun oleh Qin Yichen jatuh dari atas. Tapi setelah menunggu sekitar 10 napas, saya tidak melihat niat untuk jatuh dari istana berbentuk aneh ini. Tidak, bagaimana situasinya? Tunggu sebentar, sepertinya tidak ada gerakan. Aku akan pergi melihatnya. Sekelompok utusan ilahi sibuk terburu-buru. 2 orang datang ke puncak istana Qin Yichen. Di tempat di mana utusan Dewa Gotham Jin tidak bisa melihat, mereka terlebih dahulu menyortir pakaian mereka dan mengetuk pintu sebelum memasuki istana. Tuan Guang, kami berdua di sini untuk menanyakan situasinya. Saya ingin tahu apakah kita bisa keluar dan bertemu. Qin Yichen bersandar di kursi malas, menatap langit di luar dengan wajah yang nyaman, mendengar gerakan di belakangnya, dan kemudian menjawab dengan keras. Kemarilah, aku akan melihat matahari terbit dari atap. Kedua utusan ilahi itu buru-buru masuk. Mereka berjalan mendekat dan melihat sebagian besar istana yang dibangun oleh Qin Yichen. Saya harus mengatakan bahwa istana yang dibangun Qin Yichen malam ini benar-benar luas dan mendominasi. Mereka seperti cacing kecil yang bersembunyi di daun. Aroma pepohonan di sekelilingnya menyegarkan. Melihat tata ruang di sini, ada kehijauan di mana-mana, penuh vitalitas. Menyegarkan. Berjalan sepanjang jalan, kedua utusan diam-diam memberi Qin Yichen acungan jempol untuk teknik penempaan. Jenis pekerjaan yang sangat indah ini, tentu saja. Ketika mereka datang ke balkon di mulut Qin Yichen, kedua utusan ilahi akhirnya melihatnya. Mereka melihat bagian dari istana ini, seperti kubah di tanah, dan melihatnya, langit tanpa batas tidak terhalang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan aromanya meledak. Melihat Qin Yichen, yang berbaring santai di kursi, kedua utusan ilahi itu buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Saya telah melihat penguasa cahaya, dan utusan Gotham Jin di bawah ingin menghancurkan tanah Anda yang berharga. Saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengannya. Qin Yichen menguap bosan. Biarkan dia melempar, dan ketika dia memiliki cukup masalah, dia akan kembali. Ketenangan Qin Yichen membuat kedua utusan ilahi merasa semakin emosional. Sikap penguasa cahaya benar-benar acuh tak acuh seperti biasanya, dan tidak ada tekanan sama sekali. Itu setenang seorang penatua. Kedua utusan dewa tiba-tiba merasakan sedikit getaran di bawah kaki mereka, dan setelah beberapa saat, raungan utusan dewa Gotham Jin datang dari bawah. Keduanya cukup terkejut. God Envoy Gotham Jin memimpin kompetisi ini. Kepercayaan dari Supreme God Court kepada God Envoy Gotham Jin sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Setidaknya itu bisa menahan para jenius yang datang dari kota terapung dalam kompetisi. Tapi sekarang, utusan dewa Gotham Jin telah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi istana tetap tidak bergerak dan tidak bergerak sama sekali. Hanya ada sedikit getaran ini lebih seperti embusan angin dan sedikit goyangan di dedaunan daripada utusan dewa Gotham Jin menyerang istana di bawah. Pada saat ini, kedua utusan surgawi itu akhirnya yakin dengan berita yang mereka dengar. Lord of Light menarik Lord Ye Suang karena kekuatannya yang terbuka. Karakter seperti apa Ye Suang? Bahkan mereka yang tidak bisa didisiplinkan oleh Mahkamah Agung hanya bisa menganggukkan kepala atas perintahnya. Mereka tidak percaya bahwa orang seperti itu ada pada awalnya. Tetapi sekarang, setelah melihat Qin Yichen dengan mata kepala sendiri, mereka yakin. Semuanya benar. Orang kuat yang tidak jauh dari kekuatan Lord Ye Suang itu benar-benar ada. Tuan, bagaimana menurut Anda ini akan diselesaikan? Kedua utusan ilahi memikirkan tujuan mereka datang ke sini kali ini dan bertanya dengan cepat. Qin Yichen masih melihat ke kejauhan dengan tenang, dan menguap lagi karena bosan. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan dia. Kedua utusan itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Baik tuanku. Saya memberanikan diri untuk bertanya. Dapatkah istana Anda menahan serangan utusan Dewa Gotham Jin? Qin Yichen tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan 3 jari. Beri utusan Dewa Gotham Jin 3 kali kekuatan, dan itu tidak akan mengguncang istanaku. Apa konsep istana yang dibangun oleh Qin Yichen sendiri? Apakah ini benar-benar sesederhana yang terlihat di permukaan? Sebuah pilar? Tentu bukan hal yang aneh jika sebuah pilar dapat menopang istana yang begitu besar, atau dalam bentuk yang terdistorsi. Qin Yichen menuangkan upaya Qin Yichen ke pilar yang sangat ramping ini dibandingkan dengan istana. Dari bahan hingga struktur, setiap detail dilakukan hingga ekstrim. Pada akhirnya, Qin Yichen masih mengukir susunan yang sangat rumit di bagian dalam dan luar pilar ini. Menyerap goncangan, menahan beban, setiap lingkaran sihir memiliki fungsinya sendiri, dan menyebar di dalam dan di luar seluruh kolom. Untuk dapat membawa istana gantung yang begitu besar, fondasinya harus kokoh. Tiang ini bahkan lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Di bawah fondasi yang disiapkan oleh Mahkamah Agung, itu tampak seperti akar pohon, dan panel-panelnya terhuyung-huyung. Seluruh kolom memiliki upaya Qin Yichen.
Sekarang, bahkan jika utusan Tuhan Gotham Jin mencoba yang terbaik untuk menghisap susu, dia bahkan tidak akan berpikir untuk menggulingkan seluruh istana melalui pilar di luar. Qin Yichen tahu arti dan nilai di balik kata-kata ini, dan tentu saja dia tahu mengapa orang-orang ini terkejut. 3 kali kekuatan utusan Tuhan Gotham Jin tidak bisa menggulingkan pilar ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Dalam kognisi mereka, hanya tingkat prajurit Tao yang dapat melakukan apa yang dikatakan Qin Yichen. Tapi Qin Yichen tidak menjelaskan banyak kepada mereka sama sekali, hanya meletakkan cangkir teh di atas meja dengan santai. Ayo, kamu tinggal di sini terlalu lama, dan kamu akan dilewatkan oleh Mahkamah Agung. Peringatan baik Qin Yichen membuat kedua utusan itu mengangguk dengan cepat. Terima kasih. Ayo turun ke sini dan mengunjungi Lord Light di lain hari. Sebelum mereka menyadarinya, kedua orang itu lebih menghormati Qin Yichen. Faktanya, alasan mendasar mengapa Qin Yichen begitu baik kepada kedua orang ini adalah karena dia muncul saat ini, baik karena dia sangat membencinya, atau karena dia ingin memiliki hubungan yang baik. Dilihat dari kinerja mereka saat ini, mereka jelas termasuk yang terakhir. Apa yang diinginkan Qin Yichen adalah melarang posisi Mahkamah Agung Ilahi di alam abadi, alih-alih bertarung sampai mati dengan utusan ilahi ini. Di mana ada angin dan hujan, ada peluang baru. Dan Qin Yichen tidak berprasangka buruk terhadap mereka yang ingin mengambil kesempatan. Sebaliknya, dia sangat menyambut mereka. Untuk Qin Yichen saat ini, penambahan setiap kekuatan, bahkan jika itu hanya untuk tetap netral, sangat penting baginya. Qin Yichen secara alami tidak akan mengecewakan mereka yang memiliki keberanian untuk berteman dengannya saat ini.